Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada pada kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa sumber hikmat, Bapa yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan. Bapa, pada saat ini bersama-sama kami nyatakan syukur kami dengan rindu mendengar sapaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa dibarui dan dibarui dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kita akan renungkan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayat nasnya, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan pentingnya hidup rukun. Karena hidup rukun itu sebenarnya mendatangkan berkat. Saling membangun kerukunan dalam keluarga, saling membangun kerukunan dalam masyarakat itu sangat penting. Terlebih sebenarnya setiap orang dipanggil untuk bekerja sama, untuk saling tolong-menolong, saling menghormati, menghargai, melengkapi untuk tujuan yang baik yang mendatangkan damai sejahtera. Kekasih Tuhan, kitab suci menyatakan bahwa kerukunan antar umat Tuhan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang dapat menggerakkan hati Bapa sehingga Dia akan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk kemuliaannya. Ada firman seperti dalam Matius 18 ayat 19, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Kekasih Tuhan, jadi hidup dalam kerukunan itu adalah kehendak Tuhan bagi umatnya. Hidup dalam kerukunan itu juga adalah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Jadi jemaat Tuhan harus menggumulkan, menghayati dan melakukan, selalu mengupayakan, mengutamakan hidup rukun dan bersatu di dalam Tuhan. Jangan ada kebencian, jangan terus-menerus ada permusuhan, pertengkaran, sakit hati yang berkepanjangan dan sebagainya. Karena itu hanya akan menjadi penghambat berkat Tuhan bagi umatnya. Sebaliknya, jika umatnya atau jika kita mau rukun, mau hidup bersatu, segala berkat Tuhan akan dicurahkan. Sebab kesanalah, ada firman tadi, bagian akhir ayat 3, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 3b. Kekasih Tuhan, memang dalam setiap komunitas gereja, dalam setiap persekutuan pasti ada banyak perbedaan, pasti ada banyak pergumulan, dan di mana-mana sering terjadi pribadi-pribadi yang menjadi batu sandungan. Namun jangan sampai membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain. Jangan sampai membuat kita terus menyepelekan orang lain. Sebab kita ini makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong, bekerja sama, saling menghormati, saling membutuhkan. Ada firman, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kasih Tuhan, saat ini kita diingatkan pentingnya hidup rukun. Sebagai orang-orang percaya yang sudah menjadi milik Tuhan, mari kita belajar untuk memperbarui hidup kita dalam pertolongan Roh Kudus. Selamat menjaga hidup rukun dan selamat diberkati Tuhan, mengalami kuasa Bapa secara pribadi. Hanya Tuhan yang terpuji. Amin. Marilah kita bersyukur dalam doa kembali. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami semua. Mampukanlah ya Tuhan kami hidup rukun dengan tulus, dengan segenap hati kami seperti yang Tuhan kehendaki. Mampukanlah ya Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dimulai dari diri kami terlebih dahulu. Sehingga ya Tuhan kami boleh saling melakukan apa yang baik, saling mengupayakan hidup rukun, sehingga kami selalu dikuatkan, selalu diberkati, sehingga segala pengharapan yang baik jika Tuhan mendaki akan dikabulkan. Dengan semuanya itu membuat kami semakin rendah hati, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin dimampukan untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami hari ini. Mampukanlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita selalu hidup rukun dengan sesama. Mari kita mensyukuri karena Tuhan itu pasti baik bagi kita semua. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, kini dan selama-lamanya. Amin. Selamanya.